Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas kisah inspiratif sekaligus menegangkan dari seorang TKI yang bekerja sebagai mekanik di Jepang. Awalnya, ia hanya dianggap biasa saja, bahkan diremehkan oleh banyak orang. Tapi siapa sangka, ketika seorang pembalap profesional menantangnya untuk adu balap, justru akhir ceritanya bikin baper dan penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Udara pagi di pinggiran kota Saitama terasa segar. Tapi aroma oli dan bensin dari bengkel kecil di dekat sirkuit membuat suasana tampak hidup. Dentuman suara mesin motor yang digeber silih berganti, berpadu dengan teriakan para mekanik yang sibuk mempersiapkan kendaraan untuk latihan balap. Di sudut bengkel yang sederhana, seorang pria berkeringat dengan seragam lusuh tengah menunduk memperhatikan mesin motor balap. Dialah Suryono, 29 tahun, seorang TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai mekanik. Tangannya cekatan. Sekali lihat dan dengar, ia tahu bagian mana yang bermasalah. Walau wajahnya sering terlihat tenang, dari tatapan matanya tersimpan sesuatu, pengalaman panjang yang tak banyak orang tahu. "Coba gas sedikit," katanya pelan pada salah satu pembalap muda Jepang yang sedang memegang throttle. Reng, suara mesin meraung tinggi, tapi hanya beberapa detik sebelum Suryono menggeleng pelan. Suara klepnya kurang pas. "Mungkin timing Naya agak maju setengah detik," ujarnya tanpa ragu. Pembalap itu menatapnya heran. "Kau bisa tahu cuma dari suara?" Suryono tersenyum kecil. Kalau sudah lama dengar mesin, suara itu seperti bahasa. Tinggal dengarkan baik-baik, dia akan cerita sendiri. Di sisi lain bengkel, beberapa pembalap lokal menatap dengan tatapan setengah geli. Mereka saling berbisik. "TKI itu sok tahu banget ya? Haha, baru kerja di bengkel sudah ngomong soal mesin balap." Dia pikir motor balap sama kayak motor bebek di kampungnya. Suryono sebenarnya mendengar, tapi ia hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa diremehkan. Bagi sebagian orang di sana, statusnya sebagai pekerja asing cukup untuk membuatnya dianggap tidak mungkin tahu banyak. Beberapa saat kemudian, rombongan pembalap profesional datang ke sirkuit. Mereka membawa motor dengan warna mencolok dan suara knalpot yang garang. Semua orang langsung memperhatikan, termasuk Suryono yang berhenti sejenak melihat dari kejauhan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bertubuh ramping dengan rambut dikuncir tinggi, turun dari motor dengan percaya diri. Helm dilepas, memperlihatkan wajah tegas namun cantik. Dialah Aiko Tanaka, pembalap wanita terkenal di kawasan itu. Semua orang langsung berlari kecil menghampirinya. "Aiko-san, motormu terdengar lebih buas dari biasanya." "Tentu saja, aku ganti sistem injeksinya. Ini akan jadi hari latihan terbaik." Aiko hanya tersenyum tipis, lalu melangkah ke arah pit untuk memeriksa mesinnya. Dari tempatnya berdiri, Suryono memperhatikan dengan seksama, bukan karena terpesona, tapi karena telinganya menangkap sesuatu yang janggal dari suara mesin motor itu. Ia bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Putarannya tinggi, tapi kompresinya kayak nggak seimbang." Tanpa sadar, suaranya cukup keras hingga beberapa orang menoleh, termasuk Iko yang berhenti memasang sarung tangannya dan menatap tajam. "Apa kau bilang?" Suryono menatap balik, agak kikuk tapi tetap sopan. "Oh maaf, aku cuma dengar mesin itu kayak kurang stabil di RPM tinggi." Beberapa pembalap lokal langsung tertawa kecil. "Hahaha, dengar itu? TKI bengkel ngomentarin mesin Aiko-san. Lucu juga, orang bengkel kampung berani menilai motor tim profesional." Aiko menaikkan alisnya, antara heran dan kesal. "Kau mekanik di sini?" Suryono mengangguk. "Iya, cuman bantu-bantu, ganti oli, setel klep, hal kecil begitu." Aiko menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum sinis. "Menarik, seorang mekanik asing berani bilang mesin balapku tidak stabil?" Suryono hanya mengangkat bahu, bukan berani, cuma jujur dengan apa yang kupikirkan. Sesaat, suasana menjadi hening. Beberapa orang mulai berkerumun. Mereka tahu, Aiko tidak suka diremehkan, apalagi oleh orang asing yang dianggap tak tahu dunia balap profesional. Suryono masih tetap tenang. Ia tidak bermaksud menantang siapapun.
Tapi ucapannya sudah terlanjur memancing perhatian. Dari sinilah segalanya akan berubah. Sebuah komentar kecil dari seorang mekanik TKI yang tanpa sengaja menyalakan api tantangan di hati seorang pembalap terkenal Jepang. Suasana bengkel yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi senyap. Semua mata tertuju pada dua orang yang berdiri saling berhadapan. Iko Tanaka, pembalap wanita profesional yang terkenal dengan kecepatan dan keangkuhannya, dan Suryono, seorang TKI yang baru saja menyentuh harga dirinya lewat komentar polos tentang suara mesin. Aiko menatapnya dengan senyum tipis. Tapi dari nada suaranya bisa ditebak, itu bukan senyum ramah. Jadi menurutmu, mesin balapku kurang stabil? Suryono garuk-garuk kepala, mencoba tersenyum. Hehe. Iya, sedikit. Tapi cuma sedikit kok. Kayak hubungan mantan sama pacar barunya. Masih nyangkut dikit. Beberapa mekanik di sekitar menahan tawa. Tapi Aiko tidak tertawa. Tatapannya semakin tajam. Kau pikir ini lucu? Lumayan, jawab Suryono santai. Kalau nggak lucu, ya anggap aja edukasi gratis, jawab Hika. Beberapa orang langsung menepuk pundak temannya sambil berusaha menahan geli. Tapi ekspresi Aiko jelas menunjukkan bahwa badai kecil akan segera datang. Ia melangkah maju, menatap Suryono dari jarak hanya 1 meter. Kalau begitu, tunjukkan kalau kau memang tahu soal mesin. Bagaimana kalau kita balapan? Ruangan mendadak riuh. Semua orang saling pandang. Dia bilang, balapan? Gila. Pembalap pro menantang mekanik bengkel. Suryono mematung sebentar. Balapan? Dengan saya? Aiko menatap dingin. Kenapa takut? Suryono tersenyum tipis. Takut? Kalau kalah sih malu. Tapi kalau menang, nanti aku disangka anime isekai. Beberapa orang langsung ngakak. Bahkan ada yang hampir tersedak minuman kalengnya. Aiko hanya menghela napas, menahan kesal. Baiklah, biar menarik, katanya, mencondongkan badan sedikit. Kalau kau menang, motor balap ini jadi milikmu. Suryono terkejut. Serius? Aiko mengangguk. Serius. Tapi kalau aku menang, kau berhenti kerja di bengkel ini. Aku tak mau ada orang sok tahu di sekitar sirkuitku. Suryono menatapnya dalam diam. Lalu senyum kecil muncul di sudut bibirnya, senyum nakal khas orang yang siap bikin geger. Boleh. Tapi ada satu syarat kecil. Aiko mengerutkan dahi. Apalagi, kalau aku menang, aku nggak mau motor lambatmu itu. Ia berhenti sebentar, lalu menatap Aiko dengan nada menggoda. Aku mau kamu jadi istriku. Hening, sangat hening. Bahkan suara jangkrik di pojokan bengkel seakan berhenti. Lalu, tawa meledak di mana-mana. Para mekanik, pembalap muda, bahkan bos bengkel ikut ngakak sampai tepuk-tepuk meja. Waduh, Suryono gila! Baru di Jepang udah ngajak nikah pembalap pro. Bro, itu bukan nembak, itu bunuh diri romantis. Wajah Aiko langsung memerah, campuran antara marah dan malu. Kau pikir ini lelucon? Suryono mengangkat bahu, masih dengan wajah santai. Enggak juga, cuma biar hadiahnya sepadan. Masa lawan pembalap top, hadiahnya cuma motor. Aiko mengepalkan tangan, menatapnya tajam. Baik, tapi bersiaplah kalah. TKI sombong. TKI sombong. Suryono tertawa kecil. Wah, baru kali ini aku dipanggil begitu. Biasanya TKI baik hati, rajin menabung loh. Aiko mendengus kesal. Cukup, balapan besok pagi di sirkuit. 1 putaran penuh, tidak ada alasan. Deal, jawab Suryono santai. Tapi, boleh pinjam motor bengkel yang paling jelek? Biar adil, aku pakai yang compang-camping, gunakan apapun yang kau mau. Kata Aiko ketus. Itu tidak akan membuatmu menang. Suryono tersenyum, lalu menunduk sedikit seperti memberi hormat. Terima kasih calon. Ia berhenti sejenak, dan tersenyum lebih lebar. Aiko menatapnya tajam sebelum berbalik pergi. Rambutnya berayun, dan langkahnya meninggalkan jejak aroma bensin dan ego yang terbakar. Ketika Aiko sudah pergi, teman-teman Suryono langsung mengerubunginya. Gila bro, lo ngajak nikah pembalap pro. Nanti kalau kalah gimana? Kalau kalah ya nggak apa-apa, jawab Suryono tenang. Paling cuma dipecat, bukan dipenjara. Terus kalau menang, Suryono neyanjir. Ya berarti aku harus siap beli jas pengantin kan? Semua tertawa lagi. Tapi di balik candaannya, Suryono sebenarnya serius. Bukan soal pernikahan,
Tapi soal tantangan itu, ia tahu ini bukan hanya tentang ego, tapi tentang harga diri. Sekali lagi, seorang TKI diremehkan, dan kali ini, ia tak akan diam saja. Pagi hari di sirkuit itu terasa lebih hidup dari biasanya. Udara dingin bercampur aroma bensin, suara mesin meraung dari segala arah, dan sorak penonton mulai memenuhi tribun kecil di pinggiran lintasan. Semua datang bukan untuk menonton latihan rutin, tapi untuk menyaksikan sesuatu yang aneh tapi menarik. Seorang mekanik TKI melawan pembalap profesional Jepang. Di padok, Suryono berdiri di depan motor bekas bengkel. Catnya sudah kusam, joknya sobek sedikit di pinggir, dan knalpotnya tampak seperti habis jatuh dari truk. Beberapa mur bahkan tampak diganjal dengan kawat. Seorang teman sesama mekanik menatap motor itu dengan ekspresi setengah kasihan. "Yono, lo serius mau pakai motor itu? Itu motor yang kalau digas kenceng dikit aja, spionnya getar kayak mau copot." Suryono tertawa kecil. "Tenang bro, justru itu tantangannya. Kalau pakai motor bagus, nanti dikira menang karena mesin, bukan skill." "Skill?" Temannya geleng-geleng kepala. "Skill apa? Skill nekat?" Suryono hanya tersenyum, lalu mulai menunduk memeriksa bagian demi bagian. Tangannya bergerak cepat, seperti seorang dokter yang tahu setiap urat nadi pasiennya. Ia setel karburator, atur sudut busi, dan menyesuaikan tekanan ban dengan teliti. Di kejauhan, Aiko terlihat sedang mempersiapkan motornya dengan tim profesionalnya. Motor balap berwarna merah metalik itu berkilau di bawah sinar matahari. Suara mesinnya dalam dan padat, terdengar seperti singa yang baru bangun tidur. Ketika melihat Suryono memutar obeng di motor bekas bengkel itu, Aiko hanya mengangkat alis. Dia pikir motor itu bisa bertahan satu putaran, katanya pelan pada asistennya. Asistennya terkekeh. Kalau motor itu finish tanpa mogok, itu sudah keajaiban. Aiko tersenyum tipis. "Baiklah, mari kita tunjukkan perbedaan antara mimpi dan kenyataan." Sementara itu, Suryono selesai memeriksa motornya. Ia duduk di bangku kecil, membuka bekal nasi onigiri sederhana yang dibelikan teman kerjanya. "Yono, kenapa malah makan sekarang?" tanya salah satu mekanik. "Ya biar kenyang dulu," jawabnya sambil mengunyah. "Balapan perut kosong itu berbahaya. Nanti pas ngebut, yang bunyi bukan mesin, tapi perut." Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, semua tahu Suryono serius. Matanya fokus, napasnya stabil, ada ketenangan aneh di wajahnya. Seperti seseorang yang tahu bahwa ia akan melakukan sesuatu yang besar. Ketika waktu balapan tiba, penonton mulai bersorak. "TKI?" teriak beberapa penonton asal Asia Tenggara yang bekerja di sekitar area itu. Entah dari mana, mereka seperti sudah menjadi fans dadakan Suryono. Di garis start, dua motor berdiri sejajar. Di kiri, Aiko Tanaka dengan motor balap profesional yang mengkilap. Di kanan, Suryono dengan motor bengkel yang tampak seperti hasil modifikasi mahasiswa akhir. Seorang marshal berdiri di depan mereka, mengangkat bendera start. "Siap!" teriaknya. Aiko menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang tapi percaya diri. Suryono menoleh sedikit ke arahnya dan tersenyum kecil. "Kalau aku menang, jangan kabur ya." Dalam mimpi. "Ya, kebetulan aku sering mimpi jadi pemenang," jawab Suryono santai. Tawa kecil terdengar dari penonton. Bahkan Marshall sempat tersenyum sebelum akhirnya mengangkat bendera tinggi-tinggi. 3, 2, 1, go! Suara mesin langsung meraung bersamaan. Motor Aiko melesat cepat, nyaris tanpa slip. Tapi motor Suryono, motor itu batuk dulu. Batuk, brum. Waduh, gumam salah satu penonton. "Itu motor apa Asma?" Namun ajaibnya, hanya butuh beberapa detik sebelum Suryono menyesuaikan gas dan menstabilkan laju motornya. Ia mulai mengejar dengan gaya yang berbeda. Lebih agresif, tapi terkontrol. Aiko memimpin jauh di depan. Ia menoleh sedikit lewat kaca spion dan tersenyum sinis. "Ya ampun, bahkan start aja udah susah," gumamnya. Tapi di tikungan kedua, suara berbeda mulai terdengar. Prop. Motor Suryono makin stabil, bahkan lebih ringan saat menikung. Ia memanfaatkan teknik khas pembalap jalanan Indonesia. Miring ekstrem, tapi tetap dalam kendali penuh. Penonton mulai bersorak. "Dia nyusul! Gila, TKI-nya nyusul!" Aiko mengerutkan kening. Sedikit tidak percaya. Tidak mungkin. Motor tua itu? Suryono tersenyum di balik helmnya. Katanya mesinmu stabil. Tapi lihat,
Kadang yang penting bukan mesin, tapi tangan dan hati yang pegang gasnya. Ia menyalip dari sisi dalam tikungan, membuat Iko terkejut dan sedikit keluar jalur. Suara penonton semakin ramai. Sorak-sorai menggema di seluruh sirkuit kecil itu. Kamera ponsel para penonton mulai merekam momen yang tak disangka. Seorang TKI dengan motor bekas bengkel menantang pembalap profesional dengan motor canggih, dan sejauh ini ia belum kalah. Satu putaran penuh terasa seperti perang harga diri. Aiko dengan teknik akademisnya, Suryono dengan naluri jalanannya. Setiap tikungan seperti tarian, kadang cepat, kadang mendebarkan, tapi selalu penuh jiwa. Dan ketika garis finish mulai terlihat di depan, semua orang menahan napas. Aiko menekan gas penuh. Suryono juga, tapi sambil berteriak dari dalam helmnya, "Bismillah, jangan mogok ya, motorku sayang." Motor tua itu meraung keras. Seperti menjawab doanya, keduanya melaju sejajar menuju garis akhir. Lalu, cut. Itu akhir bagian ini. Karena justru di momen inilah takdir mulai berubah. Bukan hanya bagi Aiko, tapi juga bagi Suryono. 1 detik terasa seperti selamanya. Garis finish sudah di depan mata. Suara mesin menggelegar, penonton berdiri dari kursinya, dan 2 motor itu melaju seolah tidak mengenal batas kecepatan. Aiko menandak, memelototi speedometer. "Sedikit lagi!" Suryono, di sisi lain, berteriak dari dalam helmnya, "Ayo motorku, sekali ini aja, jangan rewel kayak kompor gas tua." Mereka melesat bersamaan, dan saat melewati garis finish, sorak-sorai langsung meledak seperti petasan tahun baru. Asap menggepel, motor berhenti perlahan, dan kedua pembalap menoleh ke arah layar hasil balapan. Semua orang menunggu. Detik demi detik terasa panjang. Lalu angka itu muncul. Nama yang di posisi pertama, Suryono, 132 detik lebih cepat. Apa? Aiko hampir tidak percaya. Ia menatap layar itu lama, seolah sistem komputer sedang bercanda. Penonton dari berbagai kalangan langsung bersorak. "Wah, TKI menang. Gila bro, motor rongsokan bisa ngalahin motor balap Jepang. Legend banget nih. Fix, masuk berita." Suryono mematikan mesin motornya. Ia melepas helm. Rambutnya berantakan, tapi senyumnya lebar dan tenang. Ia bahkan sempat melambaikan tangan ke arah penonton, seperti selebriti dadakan. Salah satu teman mekaniknya berlari ke arah lintasan. "Yono, gila, lo menang? Lo beneran menang?" Suryono hanya mengangkat 2 jari ke udara dan berkata dengan santai, "Hoki level internasional, bro." Sementara itu, Iko masih diam di atas motornya. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena tidak percaya. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa?" gumamnya. Suryono mendekat, mendorong motornya perlahan. Saat tiba di dekat Aiko, ia menunduk sedikit. "Balapan yang hebat. Kamu cepat banget. Tapi sepertinya hari ini mesinmu kalah manja sama punyaku." Aiko menatapnya tajam. "Kau!" Tapi sebelum sempat melanjutkan, Suryono sudah tersenyum dan menepuk tangannya pelan. "Tenang, aku nggak bakal nagih kok. Aku tahu kamu nggak serius, Sol." "Ya, hadiah itu." Sorakan di sekitar mereka makin ramai. "Wow, mana janjinya Eiko-san? Katanya kalau kalah jadi istrinya Suryono." "Hahaha, cepat, waktunya ijab kabul lintasan." Aiko langsung berteriak, "Diam kalian!" Wajahnya merah padam, entah karena marah atau malu. Ia turun dari motor dengan langkah cepat, lalu menatap Suryono dengan emosi yang campur aduk. "Kau pikir semua ini lucu ya?" Suryono mengangkat tangan, defensif tapi tetap santai. "Nggak juga. Aku cuma bercanda waktu bilang itu. Taruhan kan biar suasananya seru, bukan buat beneran nikah. Jadi kau mempermainkanku." "Loh, kok jadi gitu?" Suryono garuk-garuk kepala. "Aku cuma bilang kalau aku menang kamu jadi istriku. Bukan kamu wajib jadi istriku. Itu kan beda tipis. Tapi penting." Beberapa orang tertawa kecil di belakang. Aiko mendinggis, menatapnya sekali lagi, lalu berjalan cepat meninggalkan sirkuit tanpa menoleh. Suryono hanya berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Ia menarik napas panjang. "Why? Padahal aku baru mau ngajak makan ramen bareng." Seorang teman menepuk pundaknya. "Lo sadar nggak? Barusan lo bikin malu pembalap top Jepang di depan kamera." Suryono tersenyum kecil. "Aku nggak niat bikin malu siapa-siapa. Aku cuma pengen nunjukin TKI juga punya nyali dan kemampuan. Kita kerja keras bukan cuma buat uang, tapi juga buat harga diri." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Sederhana,
tapi dalam. Di balik candaannya, Suryono punya makna yang lebih besar. Hari itu, video balapan itu langsung viral di media sosial. Cuplikan kemenangan Suryono tersebar di forum otomotif dengan judul-judul heboh seperti TKI, kalahkan pembalap Jepang pakai motor bengkel, ada yang kagum, ada juga yang menganggapnya kebetulan. Tapi satu hal pasti, nama Suryono mulai dikenal. Dan tanpa disadari, dari kejauhan, seorang pria berpakaian rapi dengan kacamata hitam memperhatikan hasil balapan itu. Ia tersenyum samar, lalu berkata pada asistennya, "Temukan pria itu. Aku ingin bertemu dengannya." Namun Suryono tidak tahu apapun tentang itu. Baginya hari itu sudah luar biasa, ia menang. Meski hadiah utamanya pergi dalam keadaan kesal. Tapi dalam hati, ia berkata pelan, "Ya sudah, mungkin belum rezeki punya istri pembalap. Yang penting sekarang, aku punya cerita keren buat diceritain ke teman-teman." Ia tertawa kecil, menatap langit sore di atas sirkuit. Motor tuanya masih mengepulkan asap tipis, seolah ikut tertawa bersamanya. Beberapa hari setelah kejadian balapan yang menghebohkan itu, suasana bengkel tempat Suryono bekerja berubah drastis. Kalau dulu ia sering dipanggil Yono, "Ambilin kunci 12." Dengan nada seenaknya, sekarang panggilannya berubah jadi, "Yono-san, bisa bantu cek mesin saya, champion?" Bahkan bos bengkelnya, pria Jepang tua yang biasanya pelit senyum, kini tiba-tiba ramah. "Suryono, kalau kamu butuh libur, bilang saja, jangan sungkan. Kamu bikin bengkel ini viral." Suryono hanya bisa nyengir sambil membersihkan tangannya dari oli. "Wah, kalau gitu saya libur sebulan aja, bos." "Jangan kelewatan juga," jawab bosnya cepat, membuat semua mekanik tertawa. Video balapannya sudah ditonton ratusan ribu kali di YouTube Jepang. Komentar-komentar lucu bertebaran. "TKI ini punya darah pembalap mangga. Motor bengkel bisa ngalahin Superbike. Legenda hidup. Saya ingin dia jadi karakter di anime musim depan." Namun, di tengah kehebohan dunia maya, datanglah seorang pria asing ke bengkel itu. Berjas hitam rapi, berkacamata gelap, dan berbicara dengan bahasa Jepang yang lembut tapi tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai Kenji Morimoto, manajer dari sebuah tim balap semi-profesional di Tokyo. "Aku melihatmu di sirkuit kemarin," katanya, sambil menatap Suryono penuh minat. "Kau punya refleks luar biasa, cara menikungmu seperti pembalap jalanan, tapi punya kontrol yang bersih. Dari mana kau belajar?" Suryono berpikir sebentar. "Dari hidup, mungkin." Kenji tertawa pelan. "Maksudmu?" "Ya, di kampung dulu, kalau mau cepat sampai kerja tapi bensin tinggal sedikit, kita harus pintar bawa motor. Jadi setiap hari kayak latihan time attack, cuman bedanya lawannya macet sama polisi." Kenji terdiam sejenak, lalu tersenyum. Lucu, tapi masuk akal. Ia kemudian mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di meja. "Aku ingin kau ikut uji coba di timku minggu depan. Kami sedang mencari pembalap baru." Semua orang di bengkel terdiam. Bahkan bos yang tadi tertawa langsung berhenti mengelap tangannya. Uji coba, pembalap. Suryono memandang kartu nama itu lama, seolah tidak percaya. "Serius?" Kenji mengangguk. "Sangat serius. Aku tidak peduli kau siapa. Yang aku tahu, bakatmu nyata." Seminggu kemudian, Suryono berdiri di sirkuit balap profesional untuk pertama kalinya. Motor-motor di sana jauh lebih mahal dari total gaji TKI-nya selama 2 tahun. Helm-helm mengkilap, kru dengan seragam tim lengkap. Semuanya terlihat seperti dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Ia menatap lintasan yang panjang dan lebar itu, lalu menarik napas dalam. "Ya Allah, biasanya aku ngebut di jalan kampung. Sekarang disuruh ngebut legal. Naik pangkat nih." Salah satu kru tim menepuk bahunya. "Santai aja, anggap ini cuma latihan biasa." Suryono tertawa. "Masalahnya kalau latihan biasa, biasanya ada tukang nasi goreng di pinggir jalan. Ini nggak ada." Mereka tertawa. Tapi ketika helm dipasang dan mesin dinyalakan, ekspresi Suryono berubah. Dunia seperti mengecil, hanya tersisa suara mesin dan detak jantungnya. Ia memutar gas perlahan, beraap, lalu melesat. Di setiap tikungan, ia menyalurkan semua nalurinya. Setiap tarikan gas terasa seperti napas yang sudah lama ia tahan. Dan di ujung lintasan, ketika motor berhenti dan helm dilepas, manajer Kenji berdiri sambil bertepuk tangan pelan. "Selamat datang di dunia balap sungguhan, Suryono." Sejak hari itu, hidupnya berubah.
Ia resmi menjadi pembalap rookie di tim KSM Racing. Bulan demi bulan berlalu. Suryono semakin dikenal di dunia balap lokal Jepang. Meski ia sering disebut pembalap ajaib dari Indonesia, ia tetap rendah hati. Ia masih makan bekal onigiri di paddock, masih suka ngobrol sama kru, dan masih sering melontarkan lelucon khasnya. Suatu hari, saat diwawancarai oleh sebuah stasiun TV Jepang, reporter bertanya, "Suryono-san, apa rahasia Anda bisa menang melawan pembalap profesional, padahal Anda dulu hanya mekanik?" Suryono tersenyum lebar. "Sebenarnya gampang. Kansennya satu, jangan takut kalah, karena saya sudah kalah sama harga sewa apartemen di Jepang tiap bulan." Studio tertawa. Reporter ikut terbahak. "Dan apa impian Anda sekarang?" Suryono menatap kamera. "Saya ingin membuktikan kalau orang biasa juga bisa luar biasa, termasuk TKI seperti saya. Kadang hidup cuma butuh satu momen gila buat berubah selamanya." Jawaban itu membuat banyak penonton tersentuh. Ia bukan hanya pembalap, ia simbol perjuangan. Seseorang yang berangkat dari bawah, tapi tetap membawa senyum dan kerendahan hati. Dan di balik semua kesuksesannya, kadang ia masih memikirkan satu hal kecil. Sosok pembalap wanita yang dulu menantangnya, Aiko Tanaka. Setiap kali lewat sirkuit kecil tempat mereka dulu balapan, Suryono selalu tersenyum. Mungkin dia masih marah, mungkin juga udah lupa, tapi tanpa dia, aku nggak akan sampai di sini. Ia menatap lintasan kosong di bawah langit sore, sambil berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kadang, kekalahan orang lain adalah awal kemenangan kita, dan kemenangan kita adalah awal dari sesuatu yang baru." Motor balapnya meraung, melanjutkan perjalanan karier yang baru saja dimulai. Lampu-lampu kota Tokyo berkilau di malam hari, memantul di gudang-gudang tinggi, dan aspal basah bekas hujan. Di salah satu studio televisi besar, seorang pria dengan jaket tim balap duduk di ruang tunggu. Wajahnya kini lebih matang, postur tubuhnya lebih tegap, tapi senyum ramah itu masih sama. Senyum seorang TKI bernama Suryono, yang kini dikenal publik sebagai pembalap fenomenal dari Indonesia. Hari itu, ia diundang untuk menjadi tamu di acara otomotif paling terkenal di Jepang. Kru televisi sibuk mempersiapkan kamera, lampu, dan naskah acara. Suryono duduk tenang, sambil memainkan topi balapnya di tangan. "Lucu ya?" gumamnya. "Dulu disuruh balap aja hampir diusir, sekarang malah disuruh tampil di TV." Tiba-tiba, salah satu kru mendekat dan berkata, "Suryono-san, tamu spesial acara malam ini sudah datang juga. Kalian akan tampil bersama." Suryono mengangguk santai. "Oh iya, siapa?" "Pembalap legendaris, Aiko Tanaka." Waktu seperti berhenti sejenak. Topi yang dipegangnya hampir jatuh. Aiko itu, yang dulu, yaitu. Kru hanya tersenyum kecil. "Hai, beliau sudah datang." Suryono berdiri di belakang panggung. Jantungnya berdegup pelan tapi kuat. Sudah bertahan-tahan sejak hari itu di sirkuit kecil, hari di mana ia, seorang TKI biasa, menantang seorang pembalap profesional dan membuat hidupnya berubah selamanya. Ketika tirai panggung terbuka, Aiko sudah duduk di kursi tamu pertama. Rambutnya kini lebih pendek, auranya berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, tidak lagi memancarkan api ego seperti dulu. Suryono melangkah masuk. Sorak penonton langsung pecah. "Wah, Suryono-san, pahlawan TKI Jepang." Pasangan legendaris lintasan akhirnya reuni. Suryono nyengir malu. "Wah, jangan pasangan dulu, nanti saya dituntut." Aiko tersenyum kecil, menatapnya sekilas. Tatapan itu tidak lagi penuh kemarahan, tapi justru lembut. Seperti seseorang yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Pembawa acara tertawa melihat interaksi mereka. Wah, ini momen yang ditunggu semua orang. Akhirnya, dua pembalap yang dulu bikin heboh Jepang bertemu lagi. Suryono menoleh ke arah Aiko dan berkata pelan, "Aku kira kamu udah pindah planet." Aiko tertawa kecil. "Aku berhenti balapan." Penonton terdiam sejenak. Pembawa acara bertanya, "Kenapa berhenti? Padahal kamu dulu salah satu yang terbaik." Aiko menatap mikrofon di depannya, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Karena aku sadar, aku tidak sedang melawan orang lain. Aku melawan egoku sendiri, dan aku kalah." Balapan kehilangan maknanya ketika aku hanya ingin membuktikan aku lebih baik dari orang lain. Kalimat itu membuat studio hening beberapa detik. Suryono menatapnya dengan pandangan yang dalam,
lalu berkata, "Jadi kamu kalah 2 kali ya, 1 di lintasan, 1 di hati sendiri." Aiko menatapnya dengan senyum tipis. "Dan sepertinya kamu masih sama, selalu bisa bercanda di waktu yang serius." Suryono tertawa kecil. "Kalau aku nggak bercanda, aku bisa deg-degan." "Aiko, dulu waktu kamu teriak TKI sombong, jujur aja, aku hampir pipis di celana." Penonton tertawa keras. Bahkan Aiko ikut tersenyum lebar. Pertama kalinya sejak acara dimulai. Setelah tawa mereda, Suryono menunduk sedikit dan berkata dengan nada yang lebih lembut, "Aku mau minta maaf, Aiko. Dulu aku bicara tanpa pikir panjang. Aku tahu kata-kataku bikin kamu malu. Aku cuma pengen suasananya seru. Nggak nyangka malah bikin kamu tersinggung." Aiko menatapnya. "Aku juga minta maaf. Waktu itu aku terlalu sombong. Aku pikir statusku sebagai pembalap profesional membuatku di atas semua orang, tapi ternyata justru aku yang butuh belajar dari kamu." Suryono tersenyum. "Wah, kalau gitu kita seri dong. Sama-sama kalah dan sama-sama belajar." Aiko tertawa kecil. "Kamu memang tidak pernah berubah." Suryono mengangkat bahu. "Kalau berubah, nanti orang nggak kenal lagi. Lagian susah juga mau kelihatan keren kalau lidahku kebanyakan ngomong lucu." Pembawa acara tersenyum lebar melihat keakraban mereka. "Jadi sekarang hubungan kalian bagaimana?" Suryono menatap Aiko sebentar, lalu menjawab dengan nada santai tapi tulus. "Hubungan kami, kalau dulu aku cuman pengen dia jadi hadiah balapan, sekarang aku cuman pengen dia jadi teman bicara. Karena ternyata dari semua hal yang aku menangkan, yang paling susah dicari itu orang yang mau ngerti aku tanpa harus aku menang dulu." Suasana studio langsung hening, tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena kalimat itu menampar hati semua yang mendengarnya. Aiko menandak, matanya sedikit berkaca, "Dan aku akhirnya menemukan alasan kenapa aku kalah waktu itu. Karena kamu balapan bukan buat membuktikan diri, tapi buat menikmati setiap tikungan. Aku balapan buat ego, kamu balapan buat hidup." Suryono menatapnya dan tersenyum hangat. "Sekarang kita sama-sama hidup lebih pelan ya, tapi lebih tenang." Aiko mengangguk. "Lebih tenang dan lebih jujur." Mereka tersenyum. Bukan senyum 2 orang yang sedang jatuh cinta, tapi 2 jiwa yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Penonton bertepuk tangan panjang. Pembawa acara bahkan sempat menahan air mata sambil berkata, "Dari taruhan konyol di sirkuit kecil menjadi pelajaran hidup besar untuk kita semua." Suryono menoleh ke kamera, dan seperti biasa, ia menutup dengan gaya khasnya. "Jadi buat kalian semua, jangan pernah remehkan orang lain, dan jangan takut kelihatan bodoh waktu mencoba hal baru. Karena kadang, hal bodoh itu justru bikin hidup jadi luar biasa." Aiko menatapnya sambil tersenyum. "Masih bisa bikin orang tersentuh sambil ketawa ya. TKI sombong?" Suryono membalas dengan cepat. "Bukan sombong, tapi percaya diri." Tiket. Tawa kembali pecah di studio. Kamera menyorot wajah mereka berdua. 2 orang yang dulu saling menantang, kini duduk berdampingan, saling menghormati. Malam itu, setelah acara selesai, Suryono berjalan keluar studio. Udara Tokyo kembali dingin, tapi entah kenapa terasa hangat di dadanya. Ia menatap langit dan tersenyum kecil. "Dulu taruhan cuma buat iseng, tapi ternyata taruhan itu yang bikin aku nemuin jati diri." Dari belokong, suara langkah kaki terdengar. Aiko menghampiri sambil membawa 2 kaleng kopi hangat. "Masih suka bercanda?" katanya sambil menyerahkan 1 kaleng padanya. Suryono menerimanya. "Tergantung siapa lawannya." Mereka tertawa pelan, berjalan bersama menyusuri jalan sepi di malam Tokyo. Tidak ada suara mesin kali ini. Tidak ada balapan. Hanya 2 orang yang akhirnya belajar bahwa menang dan kalah tidak penting. Yang penting adalah bagaimana hati mereka sampai di garis akhir dengan tulus. Dan di antara tawa ringan dan uap kopi hangat itu, kisah mereka pun perlahan menutup. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai bab baru yang dimulai dengan kedewasaan, maaf, dan sedikit canda yang tak pernah hilang.